Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi Trait Abraham Maslow, Holisme dan Humanisme dengan kelompok Hanifah Sri Wahyuni, Nafisa Ulyasana, dan Rosnadia Ramayani. Dan untuk subbab-subbabnya yaitu humanisme, motivasi teori hierarki Abraham Maslow, mencapai aktualisasi diri, organisasi kepribadian, dan pengaplikasiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang humanisme. Humanisme ini menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri atau self-realization. Nah, di humanisme ini yakin bahwa manusia ini memiliki potensi dalam dirinya itu untuk berkembang sehat dan kreatif. Kemudian ada juga pandangan humanisme. Pandangan humanisme yang pertama itu ada holisme. Nah, holisme ini menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan rangkaian yang berbeda. Kemudian yang kedua itu menolak riset bintang. Nah, riset bintang ini berpandangan manusia itu sebagai mesin dan mata rantai refleks conditioning yang mengabaikan karakteristik manusia yang unik. Kemudian yang ketiga itu pada dasarnya itu manusia itu baik, bukan setan. Di kemampuan dan kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik atau paling tidak sesuatu yang netral itu bukan setan. Maslow berpandangan pembaruan terhadap pakar yang menganggap kebutuhan dan tendensi manusia buruk atau antisosial itu kayak misalnya itu ada disebut dosa warisan oleh agama dan konsep I dari Freud. Manusia itu juga mempunyai struktur yang potensial untuk berkembang positif. Yang keempat itu ada potensi kreatif. Manusia itu pasti mempunyai kreativitas, dan kreativitas ini merupakan ciri universal pada manusia. Namun banyak orang itu justru kehilangan kreativitasnya dan sedikit yang menemukan potensi kreativitasnya. Yang kelima itu menekankan kesehatan psikologi. Maslow berpendapat psikopatologi umumnya hasil dari penolakan, frustasi, atau penyimpangan dari hakikat alami seseorang. Dalam pandangan ini, apa yang baik adalah semua yang memajukan aktualisasi diri, dan yang buruk atau abnormal adalah segala hal yang menggagalkan atau menghambat atau menolak kemanusiaan sebagai hakikat alami. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi teori hierarki Abraham Maslow. Yang pertama, hubungan antar kebutuhan. Jenjang motivasi bersifat mengikat. Maksudnya, kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi, kebutuhan fisiologis harus terpuaskan lebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpuaskan, baru muncul kebutuhan kasih sayang. Begitu seterusnya sampai kebutuhan dasar terpuaskan, baru akan muncul kebutuhan meta. Kebutuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan dasar atau basic needs dan kebutuhan meta atau meta needs. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan karena kekurangan yang meliputi lapar, kasih sayang, rasa aman, harga diri, dan sebagainya. Sedangkan meta kebutuhan adalah kebutuhan untuk perkembangan, meliputi keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan sebagainya. Lalu kedua ada kebutuhan rendah dan kebutuhan tinggi. Perbandingan antara kebutuhan-kebutuhan itu dipostulatkan oleh Maslow sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan meta muncul belakangan dalam evolusi perkembangan manusia. Semua makhluk hidup membutuhkan makan dan minum, tetapi hanya manusia yang memiliki kebutuhan aktualisasi diri, mengetahui dan memahami. Karena itu semakin tinggi tingkat kebutuhan yang dimilikinya, semakin jelas beda nilai kemanusiaannya. Yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi muncul belakangan dalam perkembangan individu. Aktualisasi diri baru akan muncul pada usia pertengahan.
Bayi hanya memiliki kebutuhan fisiologis dan keamanan, dan pada masa adolesen muncul belonging, cinta, dan esteem. Ketiga, kebutuhan yang semakin lebih tinggi, semakin kurang kaitannya dengan usaha mempertahankan kehidupan. Perolehan kepuasan bisa ditunda semakin lama. Gagal memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi tidak mengakibatkan keadaan darurat atau reaksi kritis seperti pada kegagalan memuaskan kebutuhan yang lebih rendah. Kegagalan untuk memuaskan kebutuhan dasar mengakibatkan individu merasakan kekurangan sesuatu. Karena itu, kebutuhan dasar juga disebut kebutuhan defisit atau kebutuhan karena kekurangan. Yang keempat, kebutuhan meta memberi sumbangan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang dalam bentuk kesehatan yang lebih baik, usia panjang, dan memperluas efisiensi biologis. Karena alasan itulah, kebutuhan meta disebut juga kebutuhan berkembang atau kebutuhan menjadi growth need or being need. Yang kelima, kebutuhan yang lebih rendah hanya menghasilkan kepuasan biologis, sedang kebutuhan yang lebih tinggi memberi keuntungan biologis dan psikologis karena menghasilkan kebahagiaan yang mendalam, kedamaian jiwa, dan keutuhan kehidupan batin. Keenam, kepuasan pada kebutuhan yang lebih tinggi melibatkan lebih banyak persyaratan dan lebih kompleks dibanding kepuasan pada tingkat yang lebih rendah. Misalnya, usaha untuk memperoleh aktualisasi diri memerlukan prasyarat. Semua kebutuhan yang lebih rumit dan canggih dibanding usaha mendapat makanan. Ketujuh, kepuasan pada kebutuhan yang lebih tinggi memerlukan kondisi eksternal sosial, ekonomi, politik yang lebih baik dibanding kepuasan pada tingkat yang lebih rendah. Misalnya, aktualisasi diri memerlukan kebebasan ekspresi dan memperoleh peluang dibandingkan kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan dasar satu, yaitu kebutuhan fisiologis atau basic needs. Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat homostatik atau usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik seperti makan, minum, gula, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Sebagai contoh, melalui pengonsumsian makanan dan air, tubuh mencoba untuk memelihara berbagai macam keseimbangan dalam darah dan jaringan tubuh. Lalu kebutuhan dasar kedua, kebutuhan keamanan atau safety. Setelah kebutuhan fisiologis telah tercukupi, menurut Maslow muncullah kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut atau cemas. Nah, kebutuhan keamanan itu sudah muncul sejak bayi dalam bentuk menangis dan berteriak. Sedangkan pada masa kanak-kanak, seseorang akan merasa lebih aman jika diasuh dalam keluarga yang memiliki suasana keluarga yang teratur, disiplin, terorganisir, penuh kasih sayang. Dan pada masa dewasa, kebutuhan rasa aman dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kebutuhan pekerjaan dan gaji yang mantap. Kedua, praktek beragama dan keyakinan filsafat tertentu yang membantu orang untuk mengorganisir dunianya. Lalu ketiga, pengungsian manusia, perahu dampak perang, bencana alam, atau kerusakan ekonomi. Yang kelima, kebutuhan dasar ketiga, kebutuhan dimiliki dan cinta, atau love and belonging needs. Ada dua jenis cinta menurut Maslow, yakni deficiency love atau D-love dan being love atau B-love. D-love merupakan cinta yang lebih mementingkan diri sendiri, sedangkan B-love didasari oleh perasaan menerima orang lain apa adanya tanpa ada keinginan untuk memanfaatkan orang yang dicintainya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar 4, kebutuhan harga diri. Di sini menurut Maslow ada dua jenis harga diri. Yang pertama, menghargai diri sendiri atau self-respect. Kebutuhan penguasaan, kekuatan, kompetensi, prestasi, self-confidence, kemandirian, dan kebebasan. Nah, seseorang akan merasa dirinya perlu mengenal dirinya sendiri agar dapat merasakan bahwa dirinya berharga, sehingga orang tersebut mampu mengatasi tantangan-tantangan hidup. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain atau respect from others. Kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, harga diri, ketenaran, penghormatan dari orang lain, diterima dan mendapat apresiasi dari orang lain. Lalu selanjutnya ada kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Dan terakhir,
Ini selain kelima kebutuhan hierarki di atas, Maslow sebenarnya masih mengemukakan satu kebutuhan lagi, yakni kebutuhan neurotik yang bekerja terpisah dari kebutuhan hierarkis yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kebutuhan neurotik ini muncul jika terjadi frustasi dalam keadaan yang ekstrim karena kebutuhan hierarkis tidak terpenuhi. Kebutuhan neurotik membuat seseorang mengalami stagnasi atau patologis tak peduli pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Kebutuhan neurotik bersifat non-produktif, gaya hidup reaktif, dan mengembangkan gaya hidup yang tidak sehat sebagai kompensasi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan neurotik itu berbeda dari kebutuhan hierarkis karena pemenuhan kebutuhan neurotik ini tidak membuat orang berkembang menjadi sehat seperti halnya pemenuhan kebutuhan hierarkis. Mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final atau tujuan ideal dari kehidupan manusia. Menurut Maslow, tujuan untuk mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Ada juga tahapan untuk mencapai aktualisasi diri. Yang pertama adalah pengembangan diri. Banyak orang gagal mencapai aktualisasi diri karena mereka takut menyadari dari kelemahan sendiri. Maslow mengemukakan dua jalur untuk mengaktualisasi diri. Yang pertama itu jalur belajar atau mengembangkan diri secara optimal pada semua tingkat kebutuhan hierarki. Yang kedua itu jalur pengalaman puncak. Kemudian yang kedua itu pengalaman puncak. Maslow menemukan dalam penelitiannya bahwa banyak orang yang mencapai aktualisasi diri ternyata mengalami pengalaman puncak. Pengalaman puncak ini bisa diperoleh dari sesuatu yang sempurna, nyata, dan luar biasa, atau menuju keadilan atau nilai yang sempurna. Pengalaman puncak itu merubah seseorang menjadi merasa lebih harmoni dengan dunia, pemahaman dan pandangannya menjadi luas. Maslow juga berpendapat bahwa pengalaman puncak ini dialami oleh orang-orang tertentu saja, khususnya mereka yang sudah mencapai aktualisasi diri akan mengalaminya secara teratur berkali-kali. Selanjutnya saya akan membahas tentang organisasi kepribadian. Yang pertama ada sindrom kepribadian. Sindrom kepribadian adalah sejumlah sifat-sifat yang berbeda-beda yang terstruktur, terorganisir, dan saling berhubungan. Sifat-sifat yang berbeda ini contohnya itu seperti tingkah laku, persepsi, pikiran, dorongan untuk berbuat, dan lain-lain. 3 sindrom yang terpenting menurut Maslow yang diteliti menggunakan metode holistik analitik yaitu sindrom keamanan, sindrom harga diri, sindrom kecerdasan. Nah, metode holistik itu adalah penelitian yang dilakukan terhadap bagian-bagian rincinya atau penelitian yang menjelaskan interaksi bagian-bagian dalam organisasi dinamik dari individu sebagai satu kesatuan. Kalau analitik itu memahami detail apa, bagaimana, dan peran unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, kekurangan dan menjadi defisiensi being. Menurut Maslow, orang yang berhubungan dengan dunia luar dalam bentuk alam kekurangan dan alam menjadi dijabarkan menjadi 3 simbol, yaitu pertama, delirium atau yang artinya alam kekurangan adalah de-need, bisa berwujud de-love, de-value, atau de lainnya yang merupakan bentuk hubungan di mana manusia terlibat dengan kegiatan memuaskan kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Maksudnya D di sini defisiensi atau artinya kekurangan. Contohnya, manusia berusaha untuk mengatasi atau menghindari kekurangan kebutuhan hidupnya. Contoh kebutuhan hidupnya itu seperti makan, minum, istirahat. Yang kedua, burial
atau artinya alam menjadi adalah be need, bisa berwujud be love, be value, atau be lainnya yang merupakan bentuk hubungan manusia dengan dunia luarnya sesudah kebutuhan dan motif dasarnya terpenuhi. Contohnya itu manusia yang terlibat dalam kegiatan mengembangkan aktualisasi diri dan memperluas eksistensinya. Yang ketiga ada decognition dan becognition, simbol untuk membedakan motif atau kebutuhan bahwa keduanya sama-sama diperlukan. Contohnya itu manusia membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Aplikasi. Yang pertama ada Personal Orientation Inventory, SOSTROM. POI adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. SOSTROM melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. Jadi tes ini terdiri dari 150 item pilihan ganda. Si dites diminta untuk memilih mana yang sesuai dengan dirinya, pernyataan A atau B, tapi mereka boleh tidak menjawab kalau dua pernyataannya itu tidak ada yang cocok dengan dirinya, atau dia sama sekali tidak tahu mengenai pernyataan itu. Skor tinggi menunjukkan tingginya tingkat aktualisasi diri, sedangkan skor rendah memberi petunjuk kekurangan-kekurangan dalam nilai-nilai dan tingkah laku yang membuat orang terhambat mencapai aktualisasi diri. Namun, nilai rendah ini tidak berarti orangnya patologis. Selanjutnya, neurotik. Menurut Maslow, manusia itu lahir dengan keinginan dasar berkembang sehat dan bergerak menuju aktualisasi diri. Apabila gagal dalam mengembangkan keinginan dasar itu, maka akan menimbulkan neurosis dan perkembangan abnormal. Penderita neurotik adalah orang yang terhalang atau menghalangi diri sendiri dari memperoleh kepuasan kebutuhan dasar mereka sendiri. Halangan itu akan menghentikan gerak maju menuju aktualisasi diri. Yang terakhir ada psikoterapi. Menurut Maslow, kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu, terapi harus bersifat interpersonal. Suasana terapi harus melibatkan perasaan jujur, saling percaya, dan tidak defensif. Seorang terapis harus mampu memuaskan kebutuhan dasar klien, tetapi terapis yang efektif harus maju lebih jauh. Klien secara umum didorong untuk menampilkan nilai-nilai yang berhubungan dengan perkembangan positif.